Berarti apa kita sudah dapat solusinya sekarang, Pak? Bagaimana cara, meningkatkan kemauan belajar sendiri dari anak Bapak? Rasa-rasanya sudah ya, berarti saya harus Iya. merubah mindset saya. Tambah ilmu, tambah pengetahuan di channel Miss Dian. Tambah ilmu. Tambah ilmu, tambah pengetahuan di channel Miss Dian. Tambah ilmu. Halo, assalamualaikum Pak Yendri. Waalaikumsalam, Bu Dian, selamat pagi. Selamat pagi Pak Yendri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, gimana nih Pak, kita hari ini sesi ini kita mau bicara tentang apa nih Pak? Pagi ini kita akan berbicara tentang eh apa ya? Saya maunya kayak gini. Pagi ini saya itu bagaimana saya itu bisa meningkatkan pembelajaran di kelas saya gitu. Bagaimana meningkatkan pembelajaran di kelas Bapak? Nah, Iya, maksud Bapak itu meningkatkan pembelajarannya dari segi apanya nih Pak? itu mungkin saja bisa saya inginkan siswa saya itu aktif dalam belajar. Saya Oh, inginkan nilai hasilnya itu bagus nanti. tinggi. Kemudian saya inginkan anak-anak siswa saya itu eh, belajar itu tidak terpaksa lagi gitu. Oh, jadi Bapak ingin siswa Bapak aktif, nilainya bagus, dan belajar tidak dipaksa lagi gitu ya Oh, Pak ya? ya, Bapak sepertinya freeze ini Pak. Iya. Oke, itu 3 ya. hal itu yang Bapak inginkan. Berarti sekarang, yang paling utama dari itu sekarang apa, Pak? Apakah keaktifan, apakah, nilai, atau Bapak ingin, dia belajar kemauan belajar sendiri itu? Saya Mana yang paling inginkan pertama dulu, yang anak Bapak itu inginkan? mau belajar sendiri dulu. Kalau masalah aktif, kalau sudah datang dari dalam hatinya dia akan aktif sendiri. Kemudian kalau dia sudah belajar dengan sungguh-sungguh, berarti nilainya itu menyusul gitu. Iya ya, kalau dia udah mau belajar sendiri itu yang paling utama ya, Pak, ya. Iya, Nah, kalau menurut Bapak sekarang mereka itu, berarti mereka terpaksa ya, Pak, ya? Apakah menurut Bapak mereka terpaksa sekarang, belajar kalau mereka tidak dari kemauan sendiri? ya nampak-nampaknya ya seperti itu. Mereka itu masih eh, agak merasa terpaksa karena harus dituntut gini gitu. Sehingga mereka itu agak bosan gitu. Nggak bosan ya, Pak, ya? Oh, jadi supaya mereka tidak terpaksa dan tidak bosan, tapi apa sebenarnya yang Bapak pikir yang membuat mereka, terpaksa dan membuat mereka bosan itu sebenarnya apa, Pak? Karena mungkin saja dari metode yang saya gunakan selama ini Oh. agak membuat tegang sehingga mereka tidak kurang begitu betah. Dan dari wajah-wajah mereka itu nampak merasa keterpaksaan gitu. Tidak. Oh. Jadi dari Bapak mendeteksi kalau dari wajah-wajah mereka itu ada keterpaksaan, dan Bapak rasa karena metode yang Bapak pakai saat mengajar ya, Pak, ya? Ya, Halo, Pak? Iya. Nah, bagaimana sekarang, Bapak, merasa itu tergantung dari metodologi. Nah, sekarang metodologi yang Bapak pakai sekarang itu kira-kira seperti apa, Pak? masih memakai ceramah, kemudian kasih tugas ya sudah. Oh, Ini yang kita iya, pakai. serem. Iya, metode yang biasa kita lakukan bersama-sama ya, Pak, ya. Nah, kalau menurut Ya, Bapak metode yang akan membuat anak-anak tidak bosan, akan membuat mereka cerah ceria belajar dengan Bapak itu kira-kira metode yang seperti apa, Pak? ya kalau dapat ya kita pakai metode yang kita cocokkan dengan materi pembelajarannya. Contoh di dalam pembelajaran matematika kita mau mengajarkan menentukan keliling atau luas. Alangkah baiknya ya, alangkah baiknya saya mengajarkan itu ya pakai apa? Dibawa ke kelas itu masing-masing. Untuk mencari keliling, kita suruh anak melangkah keliling-keliling kelas gitu.
Oh, jadi begitu ya, Pak, sesuai dengan, materinya seperti apa, dicocokkan metodenya dengan materi tersebut, kemudian kalau anak disuruh melangkah, berarti anak disuruh aktif dalam pembelajaran ya, Pak, ya? Iya iya. Jadi Iya, dengan berarti demikian mungkin, mereka itu akan asik bermain, tapi sambil bermain mhm, mereka akan belajar. Atau contoh lagi, iya kita mau mengajarkan macam-macam akar atau macam-macam bentuk daun pada pembelajaran IPA, mana yang akar serabut, saya rasa ini kita suruh dia mencabut rumput, mencabut, cari daun. Nah, di lapangan kita, belajar, tapi kita tidak, belajar di kelasnya saja lagi, tapi sudah di lapangan gitu. Oh iya, berarti menurut Bapak, kalau Bapak mengganti metode Bapak dengan, membuat siswa itu aktif, bekerja sendiri di lapangan, dibawa ke lapangan dan sesuaikan metode dengan, materinya, itu akan membuat, anak Bapak mau belajar dengan sendirinya, tidak terpaksa lagi berarti, Pak? Ya, karena sesuatu yang dilaksanakan dengan tenang, dengan senang, pasti hasilnya akan baik. Ya, jadi menurut Bapak, eee, kalau pembelajaran apa pembelajaran lain lagi, metode-metode lain lagi yang bisa Bapak terapkan yang membuat, anak Bapak, murid-murid Bapak itu merasa senang belajar dengan Bapak? Ya, mungkin contoh pakai media, contoh, pembelajaran PPKN, kita tayangkan suatu cerita melalui infokus, kemudian kita suruh amati. Anak kan kalau dia menonton, dia kan lebih suka. Dari Iya menonton iya kita iya. apakan. Atau juga, Oke, heeh, wah, menarik sekali ya, Pak, ya. Nah, berarti nih, tindak lanjut Bapak setelah ini supaya anak-anak Bapak mau belajar sendiri itu apa rencana rencana dalam jangka dekat ini, Pak? eee, saya akan coba, mencocokkan, metode pembelajaran dengan, eee, dengan KI atau pokok pembelajaran hari itu. Kalau kita Iya. belajar tentang IPA, mungkin cara tumbuhan ya kita ke lapangan, atau PPKN kita apakan tadi, mencari rumus, anak kita suruh mencari rumus sendiri, tapi itu nanti tergantung pada materi pembelajaran, yang akan kita sajikan. Apa menurut Bapak, Bapak perlu, membuat RPP yang bagus untuk hal itu, apa bisa kita langsung kerjakan aja tanpa ada RPP atau gimana, Pak? Oh iyalah, untuk itu tentu kita mau punya persiapan, ya kita buat bikin RPP, kita roba RPP, dan kita setting RPP dan bagaimana penilaiannya. Iya, berarti apa kita sudah dapat solusinya sekarang, Pak? Bagaimana cara, meningkatkan, kemauan belajar sendiri dari anak Bapak? Oh, rasa-rasanya sudah ya, berarti saya harus Iya merubah mindset saya, menukar RPP, mencocokkan, metode dengan materi yang akan saya ajarkan. iya. Terima kasih, Pak, senang sekali dengan Bapak saat ini, sesi kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi, Bapak Yendri. Gimana keadaannya? Aman, sehat? Alhamdulillah sehat dan aman, Bapak. Eh, ini kita kan mau bincang-bincang nih. Apa kira-kira Iya, pokok pembicaraan kita hari ini yang bisa kita bicarakan gitu? ini, Apa Pak, saya pembicaraan kita atau diskusi ya kita pagi ini? ya saya ini loh, Pak, sebagai Bapak guru senior nih ya, Pak, saya mau sedikit curhat pada Bapak ini. Ini teman-teman saya rasanya ini ya, Pak, bukan murid, dalam mengajar itu, Pak, kadang-kadang, mereka itu tidak memberikan kata perintah yang tepat agar anak itu langsung mengerjakan apa yang ditujunya. Yang Hmm, ditujunya lain, kalimat yang diberikan lain juga, jadi anak-anak tidak mengerti. Nah, kalau anak-anak salah nanti mengerjakannya, nanti, dia marah-marah juga, guru-guru itu marah-marah juga, teman-teman saya di sekolah lama itu, Pak, kayak gitu. ya, Nah, itu masalahnya, Pak. ya, oke. Eh, Kira-kira apa ya penyebabnya, eh,
guru-guru itu Oh, penyebab yang itu. seperti itu gitu. Hmm. Ya, Saya apa kurang paham juga sebabnya guru-gurunya? Saya kurang paham juga, Pak. Apa mereka dalam komunikasi mengucapkan kalimat yang tepat, mungkin mereka ada kekurangan atau tidak peduli dengan apa yang mereka ucapkan itu penting sekali untuk orang yang mendengar gitu. Apakah mereka menggunakan kalimat yang efektif itu sangat berpengaruh pada lawan bicaranya gitu. Saya rasa mereka kurang paham akan hal seperti itu, Pak. Jadi mereka Ya, jadi hanya mengucapkan apa yang terucapkan gitu. jadi kemudian sekarang apa gitu dengan kita pakai hari ini? Apa tujuan Saya Budian maunya, Pak, untuk teman-teman guru. Saya ya maunya teman-teman guru itu bisa memakai kalimat efektif gitu, Pak, agar yang dia mau itu sampai kepada anak murid-muridnya dan murid-muridnya itu langsung mengerti apa yang mau dikerjakan. Jadi tidak buang-buang waktu untuk menjelaskan berulang-ulang begitu, Pak. Saya pengennya seperti itu, apalagi Pak. apalagi tujuannya? Itu satu aja, Pak, Apa agar kalimat kalau efektif dari guru. sudah satu itu aja. Oh, Iya, kalimat efektif ya. itu benar-benar nyata itu, Pak. Saya ingin sekali teman-teman guru saya bisa mengucapkan kalimat efektif gitu, Pak, yang sekali nyes masuk langsung sampai ke murid gitu. Nggak berputar-putar, nggak Mhm. bolak-balik, nggak muridnya tidak salah-salah paham gitu. Iya, iya, iya. Berarti Ibu Dian berharap Kita 4 menit eh, lagi, Pak. kawan-kawan guru ya, kawan-kawan guru bisa memakai kalimat yang efektif. Apa kira-kira Iya. yang bisa Bu Dian lakukan terhadap kawan-kawan guru ini? Gitu? Apa yang mungkin Bu Sepertinya Dian sepertinya kalau saya pribadi harusnya pendekatan. Saya bilang, "Itu anak-anak kurang mengerti, harusnya kalimatnya saya ubah jadi lebih paham," gitu. Kalau yang secara pribadi pada orang-orang yang kalau kalau pas saya ketemu itu, Pak, kalau saya nggak ketemu langsung bicara kan segan juga, Pak. Tapi pas misalnya saya nggak saya sedang di kelas, mereka sedang mengucapkan itu, barangkali saya bisa, bilang, "Itu kalimatnya lebih baik seperti ini," gitu. Biar anak-anak nggak paham langsung, atau misalnya kayaknya kalimatnya membuat anak-anak makanya respon anak-anak kayak gitu karena tadi bilangnya kayak gini, gimana kalau ibu bilangnya kayak gini gitu. iya, iya, iya. Jadi dengan ini nanti kita berharap Bu Dian dapat mengajak kawan-kawan ya. Apalagi kira-kira Iya. yang lebih efektif Bu Dian lakukan pendekatan pada kawan-kawan guru ini. Kalau misalnya kalau pribadi ya seperti itu ya saya rasa yang Putus-putus Bu Dian. terpikirkan oleh saya saat ini seperti itu, Pak. Tapi kalau misalnya secara global ya, Pak, kalau itu kan cuma satu-satu dan kita juga harus lihat-lihat biar orang tidak tersinggung ya, Pak, ya. Karena itu kemampuan apa ya, kemampuan Iya. pribadi kadang-kadang orang tersinggung juga kalau kita perbaiki. Mungkin bisa jadi pendekatan dengan kepala sekolah, kemudian dari kepala sekolah kita ujuk untuk mengadakan pelatihan agar guru-guru bisa mengucapkan kalimat-kalimat efektif dalam kelasnya, Pak. Ya, oke. Berarti dengan sendirinya Bu Dian sudah bisa merangkul ya pembicaraan kita hari ini. Bahwasanya apa Ya, yang bisa Bu Dian simpulkan hari ini tentang pola bahasa gua kawan-kawan guru tentang pembicaraan kita hari ini. Kalau secara personal pribadi dengan teman-teman yang dekat, mungkin bisa langsung mempraktekkan, mencontohkan kalimat yang efektif agar lebih mudah dipahami oleh murid kita, langsung dipahami murid kita. Tapi kalau secara global, mungkin butuh persuasi kepada kepala sekolah agar kepala sekolah memberikan ruang untuk mengadakan pelatihan atau sesama kita aja di sekolah atau malah mendatangkan pakar bahasa dari balai bahasa misalnya atau dari orang-orang yang pintar gitu, Pak. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Dian. Nampaknya sangat menarik sekali pagi ini. Kemudian sudah bisa plong kembali bagaimana cara mengatasi kawan-kawan guru untuk berbicara. Terima kasih Bu Dian. Ya, terima kasih, Pak.